wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinding geser. Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa pengertian dari dinding geser. Dinding geser adalah struktur vertikal yang digunakan pada bangunan yang fungsi utamanya adalah menahan beban lateral seperti beban gempa dan beban angin. Berdasarkan letak dan fungsinya, dinding geser dapat dibagi tiga, yaitu bearing wall, frame wall, dan core wall. Bedanya di sini adalah kalau bearing wall itu dinding geser yang tidak hanya menahan gaya geser tapi juga menahan gaya vertikal, atau dengan kata lain dia menahan kedua-duanya, gaya lateral dan gaya gravitasi. Sedangkan pada frame wall, dinding gesernya hanya menahan beban lateral, sedangkan beban gravitasi itu ditahan oleh frame dari beton bertulangnya. Kemudian ada core wall. Core wall itu dinding gesernya yang diletakkan di dalam inti, yaitu core ya. Jadi dia bukan hanya sebatas dinding tapi dia menjadi sebuah tabung dalam bentuk core gitu ya. Dan berikutnya fungsi dinding geser. Fungsi utama shear wall atau dinding geser berdasarkan ketahanannya ada dua, yaitu kekuatan dan kekakuan. Dinding geser harus dari segi kekuatan, dinding geser harus memberikan kekuatan lateral yang diperlukan untuk melawan kekuatan gempa horizontal. Ketika dinding geser cukup kuat, dinding akan mentransfer gaya horizontal ini ke elemen berikutnya dalam jalur beban di bawahnya. Yang kedua adalah kekakuan. Dinding geser juga memberikan kekakuan lateral untuk mencegah atap atau lantai di atas dari sisi-sisinya terhadap goyangan yang berlebihan. Jadi dia kaku, tidak mudah bergetar ya. Ketika dinding geser cukup kaku, mereka akan mencegah lantai dan atap bergerak. Berikutnya, ini adalah contoh penempatan dinding geser yang umumnya diletakkan secara simetris seperti ini. Dia ada selalunya posisinya itu ada di sumbu X dan di sumbu Y. Contohnya ini di sumbu X dan yang di tengah ini di sumbu Y. Jadi dia kekuatan bangunan itu harus jangan hanya kuat di satu sisi saja. Jadi harus kuat di dua sumbu aksisnya, sumbu X dan sumbu Y. Dan biasanya diletakkan secara simetris agar tidak terjadi puntir pada bangunan. Karena kalau tidak simetris maka kekakuan akan berpusat di satu titik dan di titik yang lain kekakuannya menjadi berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah bangunan yang diletakkan dinding geser ya, letaknya simetris, dua sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pekerjaan shear wall dan core lift. Pekerjaan shear wall dan core lift melibatkan beberapa kegiatan, antara lain adalah penentuan titik-titik as shear wall dan core lift diperoleh dari hasil pekerjaan tim survei yang melakukan pengukuran dan mematokkan, yaitu marking berupa titik-titik atau garis yang digunakan sebagai dasar penentuan letak backcasting dan tulangan kolom. Penentuan as kolom dilakukan dengan menggunakan alat theodolit. Ini proses pengerjaan bangunan diawali dengan pengukuran dan penetapan titik-titik untuk tiang dan dinding geser. Kemudian penulangan dan fabrikasi tulangan shear wall dan core wall dikerjakan pada los pekerjaan pembesian. Jadi terpisah, dibuat dulu, bukan langsung di tempat ininya. Kemudian setelah dipotong-potong
baru dirangkai di lokasi kerja. Pada saat pemasangan tulangan digunakan tower crane untuk mengangkut tulangan yang telah dirangkai. Dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam pemasangan dan penyambungan pada shear wall dan core lip agar benar-benar tegak lurus seperti shear wall dan core lip yang berada di lantai bawahnya. Jadi dia harus sejajar ya, dari sumbu bawah sampai ke atas. Kemudian bentuk dan ukuran shear wall dan core lip adalah tipikal, jadi sama dari bawah sampai ke atas, sehingga bahan backcasting shear wall dan core lip terbuat dari baja pula. Jadi dia tidak dipakai sekali seperti bangunan biasa kita buat backcasting hanya dipakai untuk sekali atau 2 kali, tapi ini dipakai terus, sehingga untuk itu dia dipakainya adalah model cetakan dari baja, bukan dari triplek atau kayu. Dengan menggunakan bahan baja, ini akan lebih menghemat bahan dan biaya dalam pembuatan backcasting karena dapat dipakai berulang-ulang. Karena sistem core lip ini kan bangunannya lantainya lebih dari 10 biasanya ya, di atas 10 lantai, sehingga penggunaan yang berulang akan lebih ekonomis daripada penggunaan bahan yang sekali pakai. Beton ready mix didatangkan dari batching plant dengan mutu yang telah disyaratkan. Setelah nilai SLAM memenuhi persyaratan, SLAM ini adalah nilai kekentalan dari mortal atau campuran semen, pasir, dan kerikil dalam keadaan basah. Pada beton ready mix dari concrete mixer dituang ke dalam concrete bucket, dan kemudian concrete bucket tersebut diangkat dengan tower crane menuju lokasi pengecoran. Pada saat pemindahan, concrete bucket ditutup, dikunci agar tidak tumpah. Tinggi jatuh penuangan beton disyaratkan sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Ini kenapa tidak boleh lebih? Karena agar tidak terjadi sarang kerikil di tempat pengecoran. Karena jika lebih dari 1,5, material yang jatuh itu akan kerikil lebih dulu, baru yang lebih ringan, sehingga kerikil akan menumpuk di bawah, sedangkan air dan pasir akan berada di lapisan atas, sehingga ini akan tidak homogen ya. Jadi ada pemisahan butiran yang dimana butir kasar ada di bawah dan butiran yang halus ada di atas, sehingga mutu beton akan jauh berkurang. Dan diusahakan sedekat mungkin antara pipa-pipa dengan permukaan beton lama. Hal ini dilakukan untuk menghindari agregat kasar terhempas dari adukan beton. Usaha pengerjaan shear wall yang kolom yang menyatu pada shear wall. Nah, ini sistem shear frame ya. Jadi ada frame-nya, dinding gesernya dikelilingi oleh kolom dan balok. Dikerjakan bersama. Perbedaan mendasar dari pekerjaan kolom dan shear wall adalah pekerjaan shear wall mempunyai permukaan yang luas menyerupai dinding, sehingga pada pemasangan backcasting arah memanjangnya dipasang tirut lebih banyak untuk mengurangi lendutan pada backcasting, karena gaya tekan beton pada saat pengecoran tergolong besar. Pemasangan tirut yang dilindungi oleh pipa PVC dimasukkan dalam shear wall dinding geser. Jadi di antara dua mal itu akan dipasang baut ya, yang sebelumnya ditaruh PVC untuk jadi bautnya masuk ke dalam PVC, sehingga ketika coran selesai baut ini bisa dilepas, sedangkan pipa PVC-nya tetap berada di dalam beton. Sementara yang kedua pemasangan pull prop RSS1 dan Kinker brace AV1 lebih dari 2 pada sisi memanjang. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini seperti ini ya.
Jadi ini ada kolom, kemudian ini ada plat dinding gesernya. Nah, dari dinding geser ini dipasang wing nutnya ini ya, ini sini dikasih baut, tapi di dalamnya ada pipa PVC. Nah, jadi diikat supaya dia tidak, kalau dia tidak dipasang baut nanti dia akan melendut, membengkak di sini karena tekanan dari cairan beton ini kan besar. Nanti kalau tidak ada penahan ini dia akan menggembung ya, seperti baterai HP yang menggembung, jadi menebal dia. Sedangkan yang kita mau hasil cetakan harus berupa dinding yang sama ketebalannya, maka diperlukannya ini dia ya, wing nut untuk mengikatnya. Nah, ini dari arah vertikalnya ya, dari arah vertikal ada balok-balok penahan agar tekanan dari mortal tidak mendesak keluar atau menggembung ya. Jadi nanti dihasilkan plat yang rata. Nah, ini hasil dari ini tiang, ini dindingnya yang sudah dibuka, dan yang sebelah kanan adalah yang masih terpasang malnya. Nah, di atasnya ada tulangan. Selesai segini nanti naik ke atas, dicor lagi berikut terus sampai ke lantai paling atas gitu ya. Jadi dia tinggi satu lantai seperti ini, langsung dicor, dipasang, dilepas dan dipasang lagi kembali. Ini adalah proses pembukaan mal ya, yang kanan belum dibuka. Nah, ini adalah pembesiannya, jadi ada besi silangnya juga ya untuk dinding gesernya. Ini adalah contoh pembesian core lift. Nah, ini pintu liftnya, dan yang ini sekelilingnya digunakan besi anyaman gitu ya, besi anyaman. Ya, demikian saja bahan untuk materi dinding geser kali ini. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.